Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Balai Rehabilitasi Sosial hadir di kedai kopi ini dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Sebelum kita mendengarkan ceramah, acara yang pertama yaitu sambutan kepada Bapak Sumarno Siwibowo, saya persilahkan. Selamat datang kepada Pak Ustadz, Bapak Ali Tersibur, para berkenan hadir, kepada teman-teman semua yang pada hari ini, siang ini bisa memenuhi undangan dari Deputi dan Pak Budi. Untuk sekian kalinya kita bertemu dalam suasana yang masih prihatin, dalam suasana pandemi COVID-19. Namun ini tidak mengurangi makna dari sebuah kegiatan atau acara yang kita buat pada hari ini. Bapak Ibu semua, pada hari ini Bapak Ibu diundang oleh Ibu Tim dan Pak Budi dalam rangka halal bihalal, sebuah acara saya kira yang ada hanya di Indonesia. Terus sekian kalinya kita melakukan acara halal bihalal, halal bihalal, pada intinya kita tentu saja menjalin silaturahmi di antara kita yang dahulunya ada rasa dengki, ada rasa iri dan sebagainya. Yang kita berharap, kita berdoa pada hari ini kita lepas semua. Tentu saja acara ini sebetulnya alangkah baiknya ketika tidak hanya dilaksanakan dalam momen-momen setelah hari Lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bapak dan ibu, saudaraku semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Sumarno yang alhamdulillah hadir bersama kita, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pokoknya yang di belakang, yang di hadapan saya, pembawa acara, yang buatkan kopi, semuanya hormati. Dan insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tema yang kita bangun hari ini di nuansa halal bihalal adalah ukhuwah Islamnya, sarana menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa diadakan halal bihalal? Sederhana sebenarnya jawabannya. Yang pertama silaturahim. Silaturahim itu tentu kata Rasulullah ada dua keuntungan. Yang pertama apa Ustaz? Yang pertama itu insya Allah panjang umur kita. Maka kalau mau panjang umur rajin silaturahim. Ustaz, bukankah sekarang masa corona? Gimana cara silaturahimnya? Sepanjang kuota handphone kita masih ada, masih bisa bersama. Lalu yang kedua, insya Allah melapangkan rezeki. Saya belum ceramah sudah ditawarin kopi apa teh manis. Silaturahim. Maka wajar kata Rasulullah ketika engkau rajin bersilaturahim, dua keuntungan yang akan kau dapatkan. Yang pertama, panjang umur. Yang kedua, insya Allah lapang rezeki kita. Maka di situasi COVID hari ini tentu tidak boleh mengurangi silaturahmi kita. Kalau tidak bisa bertatap muka, tentu bisa bertegur sapa lewat WhatsApp, lewat telepon, lewat Instagram, Twitter dan lain-lain sebagainya. Maka saudaraku, bapak dan ibu, khususnya keluarga besar bahagia ini, di awal tausiah halal bihalal ini ingin saya sampaikan kepada kita. Begini, Ustadz, kenapa sih musibah itu tidak pernah hilang dari negeri ini? Kalau kita tanya Allah
lewat Al-Quran, maka akan bisa kita ketemukan jawabannya. Yang pertama, dalam Al-Quran surah Yasin ayat 19 itu jawaban Allah sangat jelas. Apa itu Ustaz? Karena dosa dan maksiat. Lihat Al-Qasas ayat 56. Kenapa musibah itu diturunkan Allah? Karena banyak tokoh tapi suka menokoh. Susah kita hari ini mencari ketauladanan. Susah. Maka bagi kita yang muslim, siapa tauladan sesungguhnya bagi diri kita? Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad itu kembali diulangi untuk yang kesekian kali di balai bahagia ini. Nabi Muhammad itu kenapa diabadikan Allah dalam Al-Quran menjadi tauladan? Dalam catatan sejarah, mohon maaf saya, Rasulullah itu punya istri 11. Lalu Ustaz, yang 11 orang itu ada yang jambak-jambakan? Tidak. Kenapa? Udah tua-tua semuanya. Udah tua, janda pula. Janda ini Pak Sumarno ada 2 model. Yang pertama janda kembang, yang kedua janda kuncup. Jadi yang dinikahi Nabi Muhammad itu kembang apa kuncup? Kuncup. Jangan-jangan tidak, sudah tua. Yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu, kenapa Nabi Muhammad itu menjadi tauladan? Semua istri Rasulullah itu tidak pernah dipanggilnya dengan panggilan nama. Khadijah dipanggil Ummul Mukminin. Aisyah dipanggilnya ya Humairah. Apa arti ya Humairah Ustaz? Anak milenial menerjemahkan itu ayam beb artinya. Romantis tidak Nabi Muhammad itu? Luar biasa Pak. Makanya kita sebagai penganut seorang muslim tidak boleh kita memanggil pasangan kita dengan panggilan yang menyakitkan, tidak boleh. Ibu-ibu kalau punya suami hitam tidak boleh dipanggil Bang Kelim, tidak boleh Pak. Itu menyakitkan. Kami pun para suami jangan mentang-mentang istri kita gemuk, pendek, lantas kita panggil Dek Drum, tidak boleh. Marah Allah. Sebab itu tidak dicontohkan Rasul. Lantas Ustaz Ali sudah mengamalkan itu, sedang belajar Pak. Sebab orang Mandailing macam saya ini paling susah romantis. Kampung saya Labuhan Batu, kalau laki bini lagi kerja di sawit mendolos, istri di sana, suami di sini. Ada juga istri manggil suaminya yang macam Tarzan. Masih mending orang kita Jawa. Biasanya orang Jawa itu istri manggil suaminya Mas. Mas. Hitam pun lakinya tetap Mas. Ya tidak apa-apa, setidaknya orang kita Jawa mengamalkan apa yang dicontohkan Rasul. Dan yang tentu yang harus kita pahami, Nabi Muhammad itu luar biasanya ketika melamar Khadijah. Itu maharnya ibu bapak 20 ekor unta. Berapa harga satu ekor unta Ustaz? Nanti bisa kita cek di Google. Harganya antara 40 sampai 50 juta per ekornya. Kali 20, 800 juta Pak maharnya. Itu baru mahar ketika Rasul melamar Khadijah. Mahar itu Pak. Lain keyboard. Udah ada keyboard dulu Ustaz? Belum. Lain teratak, maksudnya lain dinar, lain dirham. Kaya Rasulullah, luar biasa Pak kayanya. Khadijah itu kaya. 2/3 dari kota Mekah itu hartanya Khadijah. Jadi kalau Medan ini ada 30 kecamatan, berapa itu? 2/3 dari 30. Kaya. Makanya Rasul tidak pernah menikah sepanjang Khadijah masih hidup. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik laki-laki adalah yang membanyakkan hantarannya. Tapi semulia-mulia perempuan yang tidak mempersulit maharnya. Sudah menikahnya? Sudah ya? Tidak boleh mempersulit mahar. Tapi sehebat-hebat laki-laki yang membanyakkan hantarannya. Maka dicari titik temunya. Maka wajar kata Rasulullah, tauladan. Dan bahkan kalau kita baca dalam kitab Sirah Nabawiyah, ternyata Muhammad itu sering Pak memandikan istri. Dimandikannya istri, disampuinya. Lantas kita sudah pernah mandikan bini kita? Jarang. Paling waktu pacaran dulu mandi sama. Tinggi Sembawe, tinggi Bukit Lawang, tinggi Danau Toba. Udah menikah, tidak pernah mandi sama. Apalagi kalau sudah punya anak 5, mandi bukan rasa mandi. Padahal Rasul memerintahkan mandi sama. Ibadah. Kapan mandi sama ini baru boleh dilakukan? Setelah menikah, bukan waktu pacaran. Tapi anak-anak kita hari ini kan mereka sering mandi sama waktu pacaran. Pergi kolam renang mandi sama,
Pergi sembah mandi sama, pergi debu-debu mandi sama. Begitu menikah tidak pernah lagi mandi sama. Jadi terbalik kita ini dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya adab bersuami istri itu supaya sakinah mawaddah warahmah. Laki bini tidak boleh punggung-punggungan di kamar kalau mau tidur, tidak boleh. Kita harus pandang-pandangan. Jadi ibu-ibu pandang bapakku kalau masuk kamar. Ya Allah, ya Rabbi, kok jadi tadi kan buat kok mau lah urusan ini. Dipandang. Kalau dipunggungi Ustaz, kenapa rupanya? Berdosa, kecuali izin suamimu. Apalagi Ustaz yang kedua, istri itu tidak boleh menolak keinginan suaminya. Kalau laki awak sudah ngasih kode, udah. Apa bang? Sudah. Kalau ditolak gimana Ustaz? Maka seluruh makhluk Allah yang di langit akan melaknat istri itu. Sampai kapan Ustaz? Sampai matahari terbit. Makanya kata Rasulullah, mohon maaf saya harus sampaikan ini. Kalau istri yang memulai dapat 1, bini yang memulai dapat 27. Maka sering kutanya-tanya ibu-ibu pengajian yang saya bina, ibu-ibu pilih 1 atau 27? 27 Ustaz, katanya amalkan nanti malam. Ibadah. Ada orang menganggap malulah Ustaz, masa awak yang memulai? Apa sih yang dimalukan sama laki awak? Ukurannya juga kita sudah hafal di mana tempatnya. Ibadah. Rasul mencontohkan itu. Makanya Nabi Muhammad jadi tauladan. Apalagi Ustaz, bagi ibu saya walaupun 4 orang, 5 orang yang ada di sini, ibadah itu bukan hanya persoalan sholat, puasa, zakat, haji. Bukan cuma ini ibadah. Di rumah banyak ibadah, banyak. Apa contoh ibadah di rumah Ustaz? Ibu-ibu saya berhias di hadapan suami, ibadah. Pakai gincu mirabella, pakai bedak meong, pakai parfum, begitu masuk kamar, ibadah. Cuma mama-mama sekarang ini baru mau berhias kalau undangan ke pesta, Pak. Baru pakai baju cantik, baru sisir rambut, baru pakai bedak, baru pakai parfum. Kalau di rumah jarang yang berhias. Gimana enggak selingkuh bapak itu kalau ibu enggak berhias? Laki-laki itu akan tambah capek berangkat dia dari rumah kerja jam 7, nanti balik sampai di rumah setengah 6, ditengok bini pakai kain sarung, pakai baju partai, koyak pula kerjanya itu. Tambah capek, tambah lelah, maka berhias ibadah. Apalagi Ustaz, kalau ibu enggak bisa haji, enggak bisa umroh, ada pahala umroh di rumah Ustaz, ada. Seorang istri yang mengambilkan nasi, lauk pauk dan minumnya diberikan sama suami, maka pahala 1 piring itu sama dengan setengah umroh. Harus 1 piring. Jadi Ustaz, kalau sendokkan 2 piring udah sama macam umroh aku. Sudah. Kalau gitu nggak banyak umroh Ustaz, bagus sendokkan. Kan saya belinya 25 juta. Ya tentu berbeda. Sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dengan sholat di masjid biasa itu berbeda nilai ibadahnya. 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 75.000 kali kita sholat di masjid biasa. Sekalipun itu di Masjid Agung, di Istiqlal dan lain-lain. Makanya haji yang mabrur itu balasannya surga. Kenapa surga Ustaz? Bayangkan Pak, 38 hari mereka ibadah haji. Oh, bukan 40 Ustaz, bukan 38, karena berangkat 1 hari, pulang 1 hari, genap 40 hari. Bayangkan Pak, 38 hari setiap harinya 5 kali sholat, kali 75.000 per waktunya. Tadi kan itu Pak, wajar haji yang mabrur itu diberikan Allah balasannya adalah surga. Tambah lagi ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Maka Nabi Muhammad itu menjadi tauladan ya. Lantas Ustaz Ali, gimana cara mewujudkan itu? Harus kita awali ibu dari diri kita. Saya selalu mengatakan, istri yang solehah, sekalipun suami malas sholat, tukang perempuan, tukang judi, tukang mabuk, tapi kalau dia punya istri yang solehah, anak pasti sholat. Kok bisa Ustaz bilang gitu? Lihat Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya ayah pemabuk Pak, penyembah berhala, tukang perempuan. Tapi karena mama Ibrahim itu solehah, Ibrahim tetap tumbuh menjadi anak yang soleh. Musa dibesarkan
Sekalipun ayahnya ustaz, kiai, ulama, kalau istrinya tidak beres, pasti anaknya tidak beres. Siapa contohnya Ustaz Ali? Kan'an, Nuh itu nabi, tapi karena istri Nuh durhaka, jahat, tidak soleh, Kan'an tumbuh menjadi anak yang durhaka. Maka posisinya tetap ibu. Makanya kata Rasulullah, perempuan itu tiang negara. Kalau perempuannya baik, baik negaranya. Kalau perempuannya tidak beres negaranya. Maka baikkan dulu perempuan-perempuan. Istri kita baikkan, insya Allah akan lahir keluarga yang soleh, yang solehah, yang taat pada Allah, taat pada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Bapak dan Ibu kita tahu dari Rasulullah Muhammad SAW. Lantas Ustaz yang berikutnya, kenapa musibah itu datang kembali? Lihat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Ar-Rum 41 itu mengingatkan sama kita, dosa tangan kita ini banyak, Pak. Jahil tangan kita ini, jahat tangan kita ini. Ibu-ibu nyapu teras rumah, pasir dimasukkan ke paret. Dosa Ustaz, dosa. Kenapa? Memang tiap hari segini pasir Pak yang kita sapu ke paret. Tapi kali 40 tahun kita tinggal di situ. 6 pickup itu Bu. Begitu banjir kota Medan ini baru lancip mulut kita ini. Ini kan bukan kota Medan, kita pernah diurus di Medan. Padahal kita ikut andil di dalamnya. Apalagi Ustaz? Siapa yang membuat polisi tidur di depan rumahnya ataupun di dalam gang itu haram hukumnya. Tidak boleh menyulitkan orang lalu lalang. Yang dibenarkan dalam agama itu wa tumitul azara 'anit thariq. Ambil kaca, ambil paku, ambil beling dari jalan, itu ibadah bagi diri. Jadi tidak boleh kita mempersulit orang jalan. Apalagi orang yang kalau menikahkan anaknya, minggu pestanya, hari Jumat pagi sudah pasang terata, tutup jalan. 3 hari 3 malam Pak tutup jalan. Tamu undangannya cuma 400 yang datang, 500 yang datang, yang mengumpat, yang merepet 15.000 orang. Gimana mau berkah? Apa kumat-kumat nih? Tes kopi dulu. Kita santai aja ngaji nih Pak. Nanti kalau kira-kira sudah lelah kita tutup. Ya, karena saya tetap berkeyakinan model ceramah itu ada 4. Kultum, kulibas, kutiku, kutunjang. Ini cuma 4. Kultum kuliah 7 menit, kulibas kuliah 15 menit, kutipu kuliah 30 menit, kutunjang kuliah ustaz terlalu panjang. Ayo kita boleh. Kan Ustaz, khairu amalin awsaduha. Sebaik-baik amal ibadah itu yang sedang-sedang saja. Saya selalu bilang kalau mengaji di pengajian adik-adik remaja, selalu saya katakan, boleh kita punya suami hitam, boleh. Hitam kali jangan. Boleh kita punya suami pendek, boleh. Pendek kali. Boleh kita punya suami miskin, boleh. Miskin kali, jangan. Boleh punya suami kaya, boleh. Kaya kali, jangan. Nanti direbut orang. Kalau ku tengok di TV, Reno Barak itu dulu pacaran sama Luna Maya. Tapi karena Reno Barak kaya, ternyata Syahrini juga punya niat. Hingga kaya boleh, kaya kali, tidak boleh yang serba terlalu. Makanya ada syair lagunya Pak, terlalu kaya, jangan, terlalu pendek, jangan. Kalau tidak salah Fikri Vera. Hobi Ustaz nyanyi, hobi. Kenapa? Karena saya meyakini dengan seni hidup orang akan indah. Penting seni, penting. Dengan ilmu hidup orang akan mudah, dengan iman hidup orang akan teramal. Maka seni, ilmu, iman itu penting. Saya kalau tidak bisa sebulan sekali, minimal sebulan dalam 2 bulan sekali saya karaoke dengan istri saya. Saya ajak anak-anak, cuman saya pilih syair-syair lagunya. Ada lagu yang bagus, ada. Setiap manusia almarhum punya rasa cinta, mesti dijaga kesuciannya. Ada gunanya, ada makna. Ada lagu yang tak bermanfaat, banyak. Masa dulu ada artis Farid Harja menciptakan lagu judulnya Ayam Pak. Beliau memang sudah almarhum, mudah-mudahan dilapangkan Allah boleh. Cuman lagunya Ustaz, ayam bermacam-macam ayam. Ada ayam kampung, ada ayam potong,
untuk dipotong. Jangankan orang bahagia, saudara kita di Papua pun tahu yang potong untuk dipotong. Ada apa? Ada lagu yang tak syukur nikmat sama Allah. Ada, Tommy Jo bisa. Nanti bisa dicek di Google, di YouTube. Kenapa Ustaz? Gara-gara pacarnya kawin sama orang lain minta buta dia matanya. Bagi saya ini tidak syukur nikmat. Masa cewek kita kawin sama orang lain minta buta mata kita? Gimana lagunya Ustaz? Begini kurang lebih. Mungkin lebih baik aku buta selamanya daripada nanti kedua mataku melihat dirimu bersanding. Masa gara-gara pacarnya kawin sama orang lain minta buta? Kan paut namanya itu, Pak. Bodoh ngomong on bintang. Yang betul itu Ustaz, macam wali band, hilang satu, tumbuh sering. Itu baru kepribadian seorang muslim. Ada lagi yang lagu yang lebih parah dari situ Ustaz. Ada syair lagu yang mengajarkan anak ABG kita, anak gadis kita, anak lajang kita supaya hidup menggatal, menjonting. Kalau bahasa milenial cabai-cabean. Gimana lagunya Ustaz? Begini. Mau dicubit tidaklah ya, mau dicium tidaklah ya, mau dipeluk mau. Dicubit belum romantis, dicium belum puas, dirangkul satu malam suntuk baru enak rasanya. Maka muncul satu istilah, tembung dulu baru bantal khalifah, gembung dulu baru menikah. Ada lagi lagu yang lebih parah dari situ Ustaz. Ada. Macam mana lagunya? Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Tapi kau belum bilang hamil lagu situ. Tak penting. Ustaz, jadi kalau orang hamil duluan baru dinikahkan, sahkah pernikahannya Ustaz? Sah. Cuma kalau anaknya nanti lahir perempuan, ayahnya tidak boleh menjadi walinya. Tidak boleh. Lalu siapa yang menjadi walinya Ustaz? Wali hakim, itulah tuan kadi. Tidak boleh. Binnya pun tidak boleh pakai bin ayahnya, tapi harus bin emaknya. Si A dengan si B berzina, si perempuan hamil 4 bulan, dinikahkan, tiba-tiba setelah tambah 5 bulan lagi lahir, yang lahir perempuan, diberikan namanya Aisyah. Binnya bin siapa Ustaz? Nama mamanya. Kalau nama mamanya Tilan, berarti Aisyah bin Tilan. Tidak boleh nama ayahnya. Tidak boleh. Itulah susahnya. Repot memang kalau sudah hamil duluan. Pernikahannya tetap sah, harus diulang Ustaz? Tidak. Tetap sah insya Allah. Kalau anak kedua lahir laki-laki, bolehkah saudara kandungnya yang laki-laki ini menikahkan kakaknya yang lahir dari hasil zina? Tidak. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena si perempuan memakai bin emaknya, si laki-laki anak kedua memakai bin ayahnya. Tidak boleh. Dianggap mereka ini tidak satu keturunan. Tidak boleh. Lantas Ustaz, kalau ada orang yang mengamalkan itu gimana? Dianggap berzina. Disinilah pentingnya kita ada ilmu sedikit. Jadi halal bihalal itu bukan hanya sekedar halal bihalal saja. Panggil Ustaz, makan-makan, minum kopi, pulang. Kalau ada ilmu yang benar, amalkan. Ada ilmu yang baik, jalankan. Ya, ada yang kita lupa, kembali diingatkan. Maka di nuansa halal bihalal ini, Bapak dan Ibu, yang bisa saya sampaikan kepada kita terlebih di tengah-tengah wabah seperti hari ini, tentu penting bagi diri kita mengamalkan apa yang disampaikan pemerintah. Ya, jaga kesehatan. Saya termasuk ustadz yang malas olahraga. Semenjak ada corona, setiap subuh lari saya habis sholat subuh. Kenapa? Karena bagaimanapun kita yang bisa menjaga diri kita. Ya, kurangi interaksi dengan orang-orang yang tidak penting. Itu saja. Makanya saya jauh-jauh hari ketika ikutin WA saya tidak mau salaman. Ya, sama Pak Sumarno pun tidak mampu gitu. Sama siapapun, karena menjaga keselamatan diri itu lebih diutamakan sekalipun niat kita menabur kebaikan. Niat ibu bersedekah, tapi salaman sama orang-orang yang gak
ibu kenal riwayat perjalanan hidupnya, maka ibu mudarat namanya. Sedekah boleh, tapi tidak salah. Kenapa? Menjaga keselamatan diri itu lebih diutamakan sekalipun niat kita untuk menabur kebaikan. Itu penting bagi diri. Makanya di awal-awal wabah ini saya sholat Jumatnya di rumah. Berapa lama Ustaz? 3 minggu. Tapi setelah itu saya tetap ke masjid dengan menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan kepada kita semua. Pakai masker, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Ya. Lalu Ustaz, alasan yang berikutnya kenapa wabah itu bisa datang kembali? Kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 156, 157, 158, semua ayat ini bercerita tentang dosa dan maksiat. Dosa. Makanya kata Allah, kalau beriman kalian, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau beriman bertakwa kalian, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Bukan musibah yang dikasih sama kalian, tapi berkah dan rahmat yang akan aku titipkan kepada kalian. Lalu Ustaz, gimana caranya supaya wabah ini cepat hilang? Yang pertama, awali kebaikan itu dari diri kita. Setelah diri kita baik, insya Allah keluarga kita baik, lingkungan kita baik, maka bangsa dan negara kita ini akan terus menuju ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Maka Bapak dan Ibu, beberapa lama ini? Masih lama ya? Tidak Bapak, aku yang tak tahan lama. Karena mereka pakai mukena. Bapak udah pernah lihat ada orang sholat takbir 5 kali tidak jadi. Oh, belum. Entah di mana salahnya, kita pun tidak tahu. Belum. Sampai 5 kali, 6 kali baru jadi. Sekali jadi miring pula itu. Dalam hati Bapak tak sakit pinggang uangnya yang sholat. Ada orang sholat gini Pak, pernah? Ada. Nanti Pak Sumarno akan ketemu orangnya. Betul. Ada lagi model orang tahiyat kalau laki-laki. Saya 6 tahun di pesantren. Tahun 98 saya injakkan kaki di Kota Medan, tepatnya di Masjid Ar-Rahman, Jalan Rakyat Pasar 2, Kelurahan Sidoarjo Timur, Medan Perjuangan. Sholat zuhur, ketika saya sholat zuhur, ada orang tahiyat lain daripada apa yang saya amalkan selama 6 tahun di pesantren. Ini dia. Aku pun juling lah mata waktu itu. Makanya gua ikut macam bintang. Ustaz salahkan? Tidak. Saya bertanya dalam hati, kenapa ada orang tahiyat seperti ini? Buka hadis, buka kitab, ternyata memang ada hadis yang mengatakan setiap hentakan jari itu bisa memukul setan. Lalu bagaimana dengan yang model seperti ini Ustaz? Benar. Sepanjang masih di depan benar. Sebab model orang begini pun benar. Allahu Akbar. Ada begini. Ini saudara kita biasanya dari Muhammadiyah, dari Salafi seperti ini. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang begini Pak. Ada yang begini. Semua benar Ustaz? Benar. Yang begini benar. Pernah diamalkan Rasul? Pernah. Kapan? Ketika peperangan. Jadi Rasul sholat, Allahu Akbar. Yang dipegangnya gagang pedangnya Pak. Maka kalau dia pas sholat datang musuh, batalkan dulu sholat, perang dulu. Dalam situasi normal, jangan lagi begini, balikkan ke depan. Jadi yang begini benar. Dan yang tak benar macam mana Ustaz? Begini. Udah begini udah Satpol PP dan Satpam. Jadi sepanjang masih di depan masih benar ya. Jangan disalahkan. Ya? Jangan disalahkan. Sama dengan persoalan sholat tarawih yang sudah kita tinggalkan selama Ramadan. Ada 23, ada 11. Lantas yang Ustaz amalkan yang mana? Saya pilih 11. Dulu 10 tahun di Medan ini saya mengamalkan yang 23. Tapi pengalaman mengajarkan sama saya kalau 23 aku jadi imam, aku penceramah, agak lambat aku nanti baca ayat, banyak jamaah yang batuk di belakang. Saya ngerti, ini kode, imam, kasih kira-kira begitu. Ya, saya paham, maka saya pilih yang 11 rakaat. Karena Ustaz, karena dua-duanya benar. Yang 23 ada hadis dari Umar, yang 11 dari Aisyah, maka dua-duanya benar. Yang tak benar yang mana? Jelas yang tak sholat. Ya Pak ya. Silakan saja, kita tidak perlu debat kusir persoalan ini. Ada orang subuh kunut Ustaz, yang lain tak kunut. Yang mana? Dua-duanya benar. Yang tak benar, yang tak sholat. Nanti sama sekali tak sholat dan tak kunut. Ya. Ramadan juga begitu. Ada orang Ustaz sahur itu kalau sudah bunyi, insya, tak boleh minum.
mana-mana batas imsak itu di waktu sahur adalah azan, bukan bunyi. Bukan itu. Kalau kita di perempatan jalan itu lampu kuning, hati-hati. Bentar lagi lampu merah. Jadi batas imsak itu mana Ustaz? Azan salat subuh. Bahkan di masa Rasulullah, ketika sahabat sedang makan sahur nih, azan di masjid, azan salat subuh, sahabat itu berhenti makan. Ketika salat subuh di masjid, lantas ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku tadi pas sahur baru 2 suap masuk ya Rasul, udah azan di masjid. Terus kata Rasul, engkau lanjutkan makanmu apa berhenti? Berhenti ya Rasul, kan sudah azan. Kata Rasul, lain kali kalau kau bangun terlambat, sedang sahur kamu sudah azan di masjid, habiskan nasi yang di piring. Habiskan. Sebab Allah tidak suka kalau mubazir. Habiskan dengan catatan jangan nambah lagi pula. Oh masih lama nih waktu aja. Nah, habiskan yang di piring saja. Ya, itu persoalan. Lalu Ustaz, kalau Ramadan itu apa lagi? Sunnah hukumnya mempercepat berbuka puasa. Makanya biasanya 2 menit, 3 menit sebelum berbuka, ini wajah kita ini udah wajah TVRI semua ini. Ainus TV, ya kan? Lama kali masih asik kirim-kirimnya ya. Itu biasa. Kenapa? Karena mengajar sunnah. Begitu beduk langsung kita berbuka. Lalu yang berikutnya apa Ustaz? Berbuka dengan yang manis, apapun itu. Lalu Ustaz, Rasul gimana cara berbukanya? Rasul begitu waktu berbuka bukan minum dulu, tapi gigit korma dulu. Itu Rasul, gigit korma, berbuka Rasulullah, sudah, di situ baru minum dan lain-lain. Tapi ingat, kalau kita makan korma, sunnah yang diajarkan Rasulullah itu ganjil, Pak. Jadi kalau nggak siji, telur. Jadi kalau nggak 1, 3, 5, 7. Ustaz, ganjil dalam hitungan kilo boleh nggak? Boleh, asal isi dompet. Sekilo, 3 kilo, silakan aja. Karena kurma azwa itu agak mahal juga harganya. Nah, Ustaz, apa lagi? Mumpung Ramadan walaupun sudah meninggalkan kita, mana tahu ada yang kemarin tinggal mau mengganti, lakukan sunnah-sunnah. Ya, lakukan sunnah-sunnah. Kenapa Ustaz? Karena sebenarnya kewajiban sholat itu kewajiban. Nilai plusnya sama kita apa Ustaz? Yang sunnah itu. Jadi yang sunnah yang akan kita lakukan itu. Ya. Itulah alasannya, sebab-sebab kenapa tadi saya katakan musibah ini tidak pernah hilang di mana-mana. Kenapa Ustaz? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Terlalu banyak dosa kita. Ya kita ini semua berdosa nih. Pak Subhano berdosa. Kalau beliau bilang dia nggak ada dosa, nokoh besar. Ustaz banyak dosa, banyak kali pun. Sebab yang maksum itu hanya Rasulullah. Selainnya dosa. Nih ibu ini berdosa, banyak kali. Nih yang tukang buat kopi, banyak dosa, banyak. Mana ada kita manusia biasa yang nggak banyak dosa? Tapi sebaik-baik manusia itu yang menyadari dosanya dan mau memperbaikinya. Kalau dulu kita waktu usia 18 tahun pernah silap sama si Fulan, pergi ke Brastagi, setelah menikah jangan ulangi, itu namanya taubat. Itu namanya taubat. Kalau dulu kita waktu remaja masih suka minum tua, masih suka minum whisky, setelah menikah udah badan kita tinggalkan, itu namanya taubat. Jangan makin parah. Ibu-ibu waktu gadis lancip mulutnya, setelah mulai beranjak tua ditahan. Makanya selalu saya katakan di pengajian, di perwiritan ada dosa banyak. Apalagi kalau mama-mama nih. Saya 18 pengajian tetap saya di Kota Medan nih. Mulai orang miskin sampai orang kaya ada. Orang miskinnya di mana Ustaz? Karena saya tinggal di Tanah Garapan. Amplopnya pun tidak banyak, 125.000. Saya datang naik mobil pas-pas minyak. Tidak ikhlas Ustaz, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau tidak ikhlas saya tidak mau saya menjalankan itu. Sudah 4 tahun saya jalan. Ya. Ada dosanya, ada. Pantang nanti kalau pengajian mama-mama agak ramai, kalau ada orang ibu-ibu agak terlambat, baju, rok sama jilbabnya tidak sesuai, nanti itu bisa jadi dosa, bisa. Yang sudah di dalam duluan dikuitnya kawan. Memang tidak cakap dia, tapi lancip mulutnya. Dosa. Aku udah paham sifat mama-mama, makanya aku bilang di pengajian ada dosa, ada. Maka kata kuncinya di mana? Di sini, hati ini harus kita berbaikkan hati ini. Berbaik sangka sama Allah, berbaik sangka
Apa sih yang dibawa? Perjalanan itu terlalu jauh, maka memerlukan bekal yang cukup luar biasa. Ya, jauh, bekalnya luar biasa. Ya, maka penting bagi diri kita mempersiapkan bekal itu. Makanya ada saya bilang begini, bila diri ingin dikenang, jauhi sifat meninggi diri. Siapapun kita yang kerja di Bina Bahagia ini, tidak boleh kita merasa paling hebat. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur 1.000 sekampung. Ayam kampung itu, Bapak dan Ibu, kalau bertelur dia sebiji, ketahuan satu kampung. Padahal baru sebiji telurnya. Ada model manusia macam ayam kampung itu, banyak kali pun. Pantang rambutnya baru direbonding. Jam 5 mandi dia, habis mandi pakai bedak, pakai ginju, keluar dia di kampung. Sengaja dia jalan-jalan begini-begini. Pantang dia beli cincin baru, muncul orang pun tidak begini lagi, tapi itu pamer, nuzuk, tidak boleh. Yang harus kita tiru yang mana, Ustaz? Ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Itu penyu. Digalinya pasir, bertelur dia ratusan, ditimpunya kembali pakai pasir. Sekian minggu sudah menetas dan berenang menjadi anak penyu. Tidak pernah nuzuk, tidak pernah takabur. Apa sih yang disombongkan dari kita ini? Tidak. Manusia itu berasal dari setetes air yang hina dan pada akhirnya akan kembali menjadi hina. Mohon maaf saya, kita dari air mani dan kalau sudah mati akan hina. Di mana hinanya? Siapapun kita, mau kepala bahagia, mau anggota biasa, mau tegu, mau ustaz macam saya, mau tukang kopi, mau protokol, kalau sudah mati jadi bangkai di tanah. Kawannya siapa, Ustaz? Cacing. Masuk malam ketiga setelah kita dikebumikan di alam barzakh, maka ada 2 tempat dalam diri kita ini yang proses pembusukan yang paling cepat. Mana itu, Ustaz? Mohon maaf saya, perut dan kemaluan. Karena 2 tempat ini paling banyak dosa. Maka masuk malam ketiga ini isi perut sudah pecah, terburai, menghitam, datang cacing belatung, habis. Apa yang disombongkan? Tidak ada. Dan tinggal semua. Rumah yang kita bangun ratusan juta, miliaran, kita yang susah payah membangunnya. Begitu kita mati, rumah itu diambil sama anak, diambil sama menantu. Kita yang membangun, kita yang mencari, kita yang mendirikan. Begitu kita mati, diambil sama orang lain. Tapi yang luar biasanya, sekalipun rumah sudah diambil orang lain, tapi yang mempertanggungjawabkan itu adalah kita di hadapan Allah. Saya punya mobil, kalau saya mati, mobil mungkin diambil anak saya, dijualnya. Tapi yang mempertanggungjawabkan mobil itu saya di hadapan Allah. Kita punya ruko macam ini. Setelah kita mati, diambil sama anak, diambil sama menantu, diambil sama bini, kawin lagi dia sama orang lain, dipakai ruko itu. Tapi yang mempertanggungjawabkan itu kita di hadapan Allah. Makanya jangan heran, Pak, nanti di akhirat itu ada orang mikul hijab Innova plat merah. Gak jelas rupanya sumbernya. Kalau kata guru kita Ustaz Somad, nanti di akhirat juga ada orang mikul bakwan. Kenapa, Ustaz? Rupanya waktu sekolah SMA seringkali makan 3 bayar 1. Ini kebiasaan anak-anak sekolah SMP dan SMA nih, jajan di kantin makan 3 bayar 1. Nanti dipikul tuh risol sama bakwannya. Kalau nggak bisa kita minta maaf sama orang yang bersangkutan. Ustaz pernah mengamalkan itu waktu di pesantren? Pernah. Tapi waktu reuni di pesantren saya datangi ibu tuh, Bu, saya nggak tahu berapa bakwan dan ibu yang saya makan itu. Tapi yang jelas mungkin 100.000 ini cukup lah. Makan saya itu kalau kurang, kalau lebih itu sedekah saya itu. Kenapa? Karena saya nggak mau mikul bakwan di akhirat itu. Tidak mau mikul risol. Maka kalau ada sesuatu barang yang kita ambil yang bukan hak kita, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik-baik saja kita dalam hidup ini sekarang ini. Ya. Kalau dibilang dunia ini mau kiamat, ya. Tanda-tandanya ada. Cuma kapan waktunya? Wallahu a'lam. Kemarin ada ustaz yang berani mengatakan, Mama 15 Ramadan pas hari Jumat. Yang percaya. Karena kiamat itu rahasia Allah. Kita hanya bisa membaca tanda-tanda.
Tanda-tandanya apa Ustaz? Yang pertama, banyak budak melahirkan majikannya. Maksudnya itu bukan budak melahirkan majikannya, tidak. Banyak seorang ibu takut sama anak kandungnya sendiri. Ya, kita takut sama anak kandung kita. Mak, belikan handphone, takut kita kalau tidak kita belikan. Maka kata Rasul, banyak budak melahirkan majikannya. Jadi anak udah seperti majikan sama kita. Takut kita melihat anak. Lalu yang kedua apa Ustaz tadi? Banyaknya maksiat, perzinahan di mana-mana. Lalu yang berikutnya apa Ustaz Ali? Tanda-tanda kiamat itu banyak bermunculan penyanyi-penyanyi erotis. Ya. Dan masih banyak yang lain. Tidak usah kita bahas ini Pak satu persatu. Tapi yang jelas memang tanda-tanda itu hari ini muncul di saat kita hidup. Ya. Bahkan kalau kita rujuk pendapat imam yang keempat itu Pak, Imam Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i, mereka memprediksi umur dunia ini tidak sampai 1600-an. Sekarang sudah 1441. Itu maknanya hanya ada waktu kurang lebih 150 tahun ke depan. Kenapa? Karena imam yang keempat ini memprediksinya tidak jauh-jauh beda Pak. Hanya ada yang beda 1 tahun, ada beda 2 tahun di antara yang keempat imam ini. Maka kalau betul 1600-an, berarti kurang lebih 2 garis keturunan lagi. Anak kita punya anak lagi lewat dunia. Kalau betul kiamat memang rahasia Allah, tapi siapa yang meragukan keilmuan 4 imam ini? Siapa yang meragukan? Maka baik-baik saja kita dalam hidup ini, lurus-lurus saja Pak. Saya hanya bisa berharap kepada kita semuanya. Saya secara pribadi bukan 1 kali 2 kali hadir di tempat ini. Kepada keluarga besar bahagia saya ucapkan ribuan terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Ustaz, kalimat yang benar sebenarnya mana? Taqabbalallahu minna wa minkum. Bukan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu artinya mudah-mudahan kita fitrah dan meraih keberuntungan. Cuma ada orang memahami minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Salah. Yang benar itu doa taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan kamu semuanya. Ya, itu yang benar. Salah kalau kita ucapkan Ustaz minal aidin wal faizin. Tidak salah sepanjang kita paham maksud dan tujuannya. Lalu yang kedua apa Ustaz Ali? Yang kedua yang harus saya sampaikan kepada kita Bapak dan Ibu di nuansa halal bihalal balai bahagia Medan ini. Yang kedua, tak ada orang Bapak dan Ibu yang bisa merubah kita ini kecuali kita. Ustaz, gimana sih tipsnya supaya kita rajin sholat? Tidak ada tipsnya, paksa. Saya juga dibilang orang saya Ustaz, kadang-kadang sholat itu pun harus saya paksa. Paksa. Insya Allah ke depan akan lama-lama menjadi sebuah kebutuhan. Paksa. Lalu yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga, jadikan wabah ini sebagai introspeksi bagi diri kita untuk terus memperbaiki diri kita. Kepada ibu-ibu tolong diamalkan, apalagi yang masih muda-muda. Berhiaslah di hadapan suami. Wangilah di hadapan suami. Jangan pernah menolak keinginan suami. Ya, sepanjang dia sehat. Sepanjang dia sehat. Sepanjang ibu sehat. Namun sungguh pun begitu, ibu bapak tidak boleh zalim. Jangan pula karena udah paham ilmunya seperti ini, lantas dibilang sama ibu, mau dengar ceramah Ustaz Ali tadi? Padahal ini lagi sakit gigi, jangan dipaksa. Nanti dilaknat kau sama malaikat. Anda boleh, ya. Baik-baik saja dalam hidup ini karena yang menentukan rumah tangga kita itu sakinah mawaddah warahmah adalah diri kita sendiri ke depannya. Bapak dan Ibu sekali lagi terima kasih. Sudah cukuplah mungkin karena ini udah jam 10:30. Ya, 10:30 pas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita semuanya. Saya mendoakan mudah-mudahan keluarga besar bahagia ini sehat-sehat semuanya dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, sekali lagi dimanapun kita berjumpa, wabil khusus kepada Kak Marno, Teguh dan Sapa sangatlah saya harapkan. Ya, Anda tahu jumpa di tembung entah di mana-mana. Pak Ali juga boleh, Ustaz juga boleh. Tapi kembali ingatkan manggil Ustaz hati-hati. Jangan huruf ta. Kalau dia huruf ta, Ustaz itu artinya ekor atau buntut. Yang benar itu huruf ta, Ustaz. Kalau Ustaz itu artinya ekor. Makanya kadang-kadang kalau ngisi maulid, Isra Mi'raj, remaja masjid pembawa acara, masuklah kita acara yang terkenal, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Ali Hasibuan MPD.
Kepada Bapak Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Ustaz, kepada Bapak yang ada ekornya, waktu dan tempat kami persilahkan. Makanya aku bilang ada rupanya ekorku. Bahasa Arab itu hati-hati. Beda pengucapan, beda makna. Sama seperti kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau dia hati kecil, itu maknanya segala puji. Kalau kita rubah jadi hal besar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu maknanya segala kejelekan, segala keburukan, segala caci maki untukmu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita menyembah Allah, tapi kalau salah pengucapannya, ujungnya mencaci maki. Gimana mungkin doa kita dikabulkan Allah, bacaan kita pun salah. Maka disitulah pentingnya kita ada tahsin, mendengarkan bacaan kita udah benar. Ya? Saya kira itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, Waballahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Sehat-sehat kita semuanya, keluarga kita sehat-sehat semuanya, suami sehat-sehat, anak sehat, cucu sehat, isi dompet kita juga sehat-sehat semuanya. Karena sehat badan kita, kalau isi dompet kita sakit, koyong juga kepala kita. Kepada Allah saya mengampun, kepada Pak Sumarno secara khusus, secara pribadi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersua dan bertemu kembali. Burung nuri, burung darah, itulah nama-nama burung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu makan-makan kepada